posting yang penting bukan yang penting posting. Bagaimana kita harus tahu bersikap di dalam bersosial media. Nah, izinkan KDV pada malam hari ini memperkenalkan siapa Kak Rosevin ya. Kak Rosevin ini, sebentar, PPT-nya. Nah, ini tadi tema kita pada malam hari ini, posting yang penting bukan yang penting posting. Tadi Kak Deve sudah menyapa-nyapa Kak Rosevin. Mana nih Kak Rosevinnya? Minta tolong dong di highlight. Kak Rosevin, di Halo mana dia? Kak. Oh iya. Nah, ini dia Kak Rosevinnya. Kalau Kak Rosevin bisa kasih reaction buat Kak Rosevinnya, teman-teman ya. Kak Rosevin ini atau biasa dipanggil Kak Oce, Rosevin memiliki nama panjang dan nama lengkapnya Rosevin Presia Lumban Raja. Kak Rosevin ini alumni dari SMA 90 Jakarta Selatan. Kak Devi nggak baca ya yang SD dan SMP-nya, ntar teman-teman bisa baca sendiri. Lalu kemudian alumna juga dari Universitas Indonesia dan berjemaat di GKI Bintaro Utama. Saat ini Kak Rosevin melayani sebagai staf siswa Perkantas Jakarta dan statusnya, aduh gitu ya, sudah menikah. Ya puji Tuhan, itu ada foto gambar pernikahan Kak Rosevin dan suaminya ya. Ya, terima kasih ya Kak Rosevin sudah hadir bersama dengan kita pada malam hari ini dan siap untuk membagikan materi pada malam hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan Kak Rosevin, mari kita menyaksikan satu buah klip berikut ini dan nanti Kak Rosevin akan menjelaskan kepada kita apa sih itu posting yang penting dan bukan yang penting posting. Sebelum Kak Rosevin akan membagikan materi pada malam hari ini, Kak Devi mau menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa nanti setelah Kak Rosevin membagikan materinya, kita akan membuka ruang tanya jawab nih. Jadi teman-teman sembari Kak Rosevin memberikan materi, bisa melalui kolom chat Zoom, teman-teman menanyakan apa sih yang kalian mau tanyain ataupun mau memberi komentar, mau apa yang ada di pikiran yang lagi mumet, boleh silakan di kolom chat. Nanti kita akan sama-sama tanyakan kepada Kak Rosevin. Atau kalau ada yang mau nanya langsung boleh, tapi kasih raise hand. Nanti KDV akan izinkan teman-teman untuk open mic-nya, baru bisa bertanya langsung kepada Kak Rosevin ya. Ya, kita akan kasih kesempatan kepada Kak Rosevin untuk menjelaskan kepada kita materi yang penting ini. Silakan Kak Rosevin. Oke. Ya, sebelum mulai kita berdoa dulu ya sama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami hingga hari ini. Kami sejenak akan melihat satu bagian firman ataupun apa yang Tuhan kehendaki bagi kami di dalam bermain sosial media. Sesuatu yang saat ini menjadi gaya hidup, sesuatu yang penting juga, biarlah Tuhan yang boleh mengarahkan, biarlah Roh Kudus boleh memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Aku akan share gitu ya materi hari ini, posting yang penting bukan yang penting posting. Oke. Ya, teman-teman pasti teman-teman familiar dong dengan wajah-wajah yang ada di dalam slide ini gitu ya. Pasti teman-teman tahu siapa mereka gitu ya, atau setidaknya tahulah beberapa di antara mereka. Teman-teman, apa sih yang menarik dari mereka? Mereka ini bukan artis yang masuk ke dalam TV pada awalnya gitu ya. Tetapi ketenaran mereka, terkenalnya mereka itu lebih bahkan bisa lebih terkenal daripada artis yang masuk TV saat ini, teman-teman. Mereka bukan artis pada awalnya gitu ya, tetapi mereka hanyalah orang-orang yang menggunakan sosial media, itu bisa YouTube, bisa TikTok, bisa Instagram, dan mereka bisa membuat konten, kemudian dari situlah gitu ya bisa berkembang jadi seorang influencer gitu ya yang memberi pengaruh karena lama-lama pengikut mereka jumlahnya banyak gitu ya. Bahkan kalau dulu teman-teman itu artis TV itu biasanya orang-orang itu kenal sama artis TV gitu ya. Harus masuk ke TV dulu, harus jadi artis dulu. Tetapi sekarang nggak perlu teman-teman. Kalau teman-teman bisa manfaatkan media sosial teman-teman,
bisa dengan mudah, nggak dengan mudah juga sih, tapi teman-teman dimudahkan gitu ya, untuk bisa juga terkenal gitu ya, hanya dari media sosial gitu ya. Wah, apa sih sosial media itu? Apa yang berubah gitu ya? Kalau aku teman-teman waktu aku kecil belum ada media sosial gitu ya, tapi sekarang anak-anak dari kecil mereka udah diperhadapkan dengan media sosial, udah ada banyak sekali pilihan, ada YouTube dan lainnya. Nah, teman-teman, apa sih media sosial itu sendiri yang sering kali kita gunakan? Teman-teman bisa lihat di slide ya. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dan blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, aku pengen ajak teman-teman dulu nih, ngelihat hasil penelitian atau survei ini ya, pengguna media sosial di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di Indonesia dari tahun ke tahun itu terus naik jumlahnya. Bahkan di bulan Januari 2022 ya, tahun ini, itu tembus jumlahnya 191 juta pengguna. Wow, gitu ya. Bayangin teman-teman, bukan 100 orang, bukan 200 orang, bukan 10.000 orang, tapi di Indonesia yang menggunakan media sosial itu 191 juta pengguna. Lalu biasanya orang-orang tuh main media sosial ngapain sih gitu ya? Biasanya untuk ketemu dengan teman atau keluarganya, mengisi waktu, melihat atau menemukan hal-hal yang sedang tren atau dibicarakan saat ini, atau melihat-lihat sesuatu untuk dibeli, atau menemukan konten dan sebagainya. Lalu apa sih gitu ya media sosial yang sangat-sangat digunakan di Indonesia ini, entah dari usia atas gitu ya maupun remaja, anak. Nah, yang pertama itu WhatsApp, yang kedua itu Instagram, yang ketiga itu Facebook, yang keempat itu TikTok dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman kira-kira pengguna yang mana nih gitu ya? Kalau aku sekarang nih pengguna WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter aku cuma ini ya, silent reader, Pinterest dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman yang mana nih gitu ya? Nah, teman-teman inilah kenyataannya gitu ya bahwa media sosial itu sangat-sangat digemari oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita gitu ya sebagai manusia suka bermain media sosial? Kenapa kita senang gitu ya dengan media sosial? Jawabannya yang pertama, teman-teman, karena kita adalah makhluk sosial gitu ya. Jelas di dalam Kejadian 1-2 kita bukan diciptakan sebagai makhluk individual yang sukanya sendiri gitu ya. Beda ya teman-teman, suka benar-benar sendiri di bumi ini gitu ya. Sama memang kita butuh waktu istirahat sendirian dari keramaian. Nah, sehingga sejatinya teman-teman, kita itu adalah makhluk sosial. Ketika Adam sendiri udah berada di bumi ini, Tuhan untuk pertama kali mengatakan, tidak baik. Tidak baik apa gitu ya? Tidak baik kalau Adam seorang diri saja. Sehingga kemudian Allah menciptakan Hawa dan seterusnya gitu ya, manusia selanjutnya. Jadi memang pada dasarnya kita adalah makhluk sosial teman-teman. Sehingga kita suka terhubung satu sama lain. Nggak peduli teman-teman introvert, nggak peduli teman-teman ekstrovert, kita semua membutuhkan manusia gitu ya. Meskipun caranya bisa berbeda-beda gitu ya antara orang yang introvert atau ekstrovert begitu. Tetapi pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang suka terhubung satu sama lain. Nah, yang kedua, kenapa gitu ya kita sebagai manusia suka bermain media sosial? Yang kedua karena kita sebagai manusia suka sesuatu yang instan, yang mudah digapai, yang mudah didapatkan. Mungkin kalau dulu ya teman-teman sebelum kita ada media sosial, kita mau ketemu sama misalnya teman-teman penyuka komik misalnya. Kita harus ngumpul di suatu tempat, bertemu di sana. Tetapi sekarang teman-teman nggak perlu capek-capek misalnya naik kendaraan atau naik jalan kaki gitu ya, atau naik angkot ketemu dengan komunitas penyuka komik gitu ya, atau buku novel misalnya. Teman-teman bisa join aja di Line gitu ya, itu tinggal teman-teman bergabung gitu ya, tinggal join,
wah, bisa berkumpul dengan teman-teman penyuka buku bacaan, komik, atau novel, dan sebagainya. Itu hanya salah satu contoh ya teman-teman. Nah, bahkan mungkin dulu kita mau lihat baju-baju yang bagus atau gambar-gambar orang yang bagus gitu ya, kita harus pergi ke suatu tempat menemukan gitu ya di mana. Tapi sekarang kita bisa lihat di Instagram, bisa lihat konten orang di TikTok gitu ya, dan sebagainya. Itulah kenapa teman-teman media sosial itu sangat digemari oleh semua orang. Kita sebagai manusia kita suka terhubung dan kita juga suka yang instan. Dan media sosial menyediakan hal tersebut. Nah, lantas gitu ya, di tengah dunia wah gitu ya yang sangat hiruk-pikuk dengan sosial media gitu ya, gimana sih caranya supaya kita bisa gitu ya sebagai pengguna gitu ya, bisa menggunakan media sosial dengan bijaksana dan juga benar. Hal yang perlu kita lakukan teman-teman adalah pertama dan satu-satunya ya di dalam bagian ini, sadari gitu ya identitasmu sebagai influencer. Influencer apa gitu ya? Yaitu murid Kristus yang memberi pengaruh bagi dunia. Ketika teman-teman bermain media sosial atau menggunakan media sosial, teman-teman perlu menyadari identitasmu di hadapan Tuhan. Dan salah satu identitas yang akan aku bukakan pada malam hari ini adalah identitas kita sebagai influencer atau orang-orang yang memberi pengaruh bagi dunia. Nah, biasanya kalau aku ngomong gini, suka ada yang bertanya gitu ya, "Kak, kok kita influencer sih?" gitu ya. "Kita mah bukan influencer, Kak. Influencer itu Jessica Jen, influencer itu Jerome, influencer itu Siska Kol gitu ya, Just No Limit, Fadil Jaidi gitu ya, atau siapa gitu ya, teman-teman mungkin punya gambaran influencer atau artis atau orang terkenal gitu ya, yang teman-teman punya, begitu. Ya mungkin secara pekerjaan iya ya, karena mereka digaji, dapat uang, disebut sebagai influencer. Tetapi teman-teman tahukah kita, sudahkah kita menggali Alkitab dan menemukan ternyata kita adalah influencer teman-teman. Nah, dari mana Kak kita tahu? Jawabannya dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Mari teman-teman lihat Matius 5 ayat 13 sampai 16. Aku akan bacain untuk kita semua. Ayat 13. Dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya teman-teman. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Loh Kak, ini kan kata-katanya kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Di mana Tuhan mengatakan bahwa kita adalah influencer atau orang-orang yang harusnya memberi pengaruh bagi dunia ini? Nah, teman-teman kita perlu mengerti gitu ya, makna di balik Tuhan mengatakan kita adalah garam dunia dan terang dunia. Aku jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Teman-teman, garam pada zaman itu berbentuknya bongkahan, bukan bentuk tabur seperti kita zaman sekarang. Dan garam pada masa itu teman-teman, itu rasanya itu bisa hilang gitu ya. Rasa garam itu bisa hilang. Jawabannya, pertanyaannya kapan rasa pada garam tersebut bisa hilang? Yaitu ketika garam tersebut tidak digunakan dalam waktu yang lama. Dan teman-teman, zaman dahulu itu belum ada kulkas atau freezer pada seperti zaman sekarang ya. Tetapi gitu ya, zaman dahulu sudah ada garam yang dimana berfungsi
untuk mengawetkan makanan atau mencegah pembusukan pada daging. Kalau sekarang kan kita gimana ya supaya daging bertahan lama? Biasanya banyak ya di antara kita udah menggunakan kulkas, sudah menggunakan freezer di rumah, sehingga kalau kita beli daging gitu ya, kita tinggal masukin bisa tahan lebih lama, nggak cepet busuk. Nah, zaman dahulu teman-teman, garam itu digunakan untuk mengawetkan makanan. Nah, lantas ketika Tuhan bilang kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam," apa maknanya? Ketika murid-murid dikatakan demikian, "Kamu adalah garam," berarti kita adalah orang-orang atau kita ya sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga masa kini adalah orang yang seharusnya memberi rasa bagi dunia ini. Dan kita adalah orang-orang yang sebenarnya bertugas untuk mencegah pembusukan dunia ini. Tuhan Yesus ingin mengingatkan murid-murid bahwa gitu ya, keasinan atau kemampuan kita untuk memberi dampak positif bagi orang lain bisa hilang kalau kita terus-menerus tidak mengerjakan bagian kita untuk memberi dampak positif bagi sesama. Dan apa dampak selanjutnya? Yaitu kita bisa menjadi orang-orang yang tidak berguna bagi dunia ini. Dan sebagaimana garam diperlukan untuk melezatkan dan mencegah makanan dari pembusukan, demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan teladan yang saleh di dalam dunia yang melawan kebobrokan moral dan kecurangan yang nyata di dalam masyarakat. Sehingga tugas kita itu teman-teman adalah memberikan pengaruh bagi sekitar kita, termasuk di sosial media. Wah, Kak, di mana aku mau memberi pengaruh? Influencer kan biasanya followersnya gitu ya, itu 1 juta, Kak, atau 100.000, Kak, atau 10.000, Kak, gitu ya. Atau harus pokoknya yang ribuan, yang jutaan harus banyak, Kak. Sementara aku di media sosialku followersnya cuma 50, Kak, cuma teman-teman sekitarku. Atau cuma 300 atau 500 gitu ya. Kita menganggap jumlah demikian sedikit. Tetapi sejatinya teman-teman, tidak peduli seberapapun yang Tuhan percayakan, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi mereka. Tuhan Yesus tidak sekedar mengatakan kamu adalah garam dunia, tetapi jangan lupa ya, tadi Tuhan memberikan pernyataan juga bahwa kamu adalah terang dunia. Dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi Tuhan Yesus menyamakan murid-muridnya dengan pelita, teman-teman, penerang pada masa itu. Atau kalau kita di zaman sekarang, lampu. Nah, coba-coba teman-teman lihat sekarang ini, ada lampu nggak di rumahmu? Nah, coba lihat, lampu di rumahmu letaknya di mana? Ada nggak yang di bawah meja ditutup sama ember atau baskom? Ada nggak? Coba. Atau ada nggak yang lampunya taruh misalnya di kanan kiri gitu ya? Biasanya enggak teman-teman. Biasanya lampu itu letaknya ditaruh di atas. Kenapa? Selain di atas juga dia tidak ditutup oleh apapun. Kenapa? Karena kalau ditutup teman-teman itu jadi nggak berguna. Karena kan tujuan lampu memang untuk memberi penerangan kepada sekitar atau suatu ruang. Nah, lantas apa gitu ya yang mau disampaikan Tuhan Yesus ketika dikatakan kamu adalah terang dunia? Teman-teman, kita harus berfungsi seperti lampu yang memberi terang bagi dunia ini. Gitu ya. Kita harus bercahaya di tengah dunia ini. Dan supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di sorga. Sebagai terang, hendaklah kita tidak menutupi terang kita, melainkan berani tampil, berani menunjukkan terang kita atau perbuatan-perbuatan benar. Mengapa Tuhan Yesus menasihatkan demikian? Karena teman-teman konteks pada zaman itu, ada kemungkinan murid-murid Yesus itu menjadi orang-orang yang tidak berani tampil, malu atau sungkan gitu ya, segan, takut untuk menyatakan kebenaran atau berbuat benar, berbuat hal baik. Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka harus berani karena mereka adalah pemberi pengaruh bagi dunia ini. Karena hanya dengan demikian dunia akan berubah menjadi lebih baik.
Ya, teman-teman, lantas bagaimana gitu ya kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah media sosial? Bagaimana kita bisa bijaksana gitu ya di dalam menggunakan media sosial gitu ya. Yang pertama ini ya, meski hanya di media sosial, tetapi aku mau jujur, gitu ya. Jadi karakter kita meskipun ini media sosial, kita menganggap ini, ini hanya dunia maya, ini hanya virtual, udahlah nggak apa-apa bohong-bohong gitu ya. Misalnya bohong dalam karakter atau bohong dalam jumlah followers gitu ya. Aku punya, salah satu temanku, dia followersnya itu sampai 10.000 orang gitu ya. 10.000 orang gitu. Kemudian, aku tanya gitu ya, "Kenapa kok tiba-tiba followersnya jadi 10.000 gitu ya, padahal dia nggak bikin konten apa-apa, dia ya biasa juga gitu ya, maksudnya nggak ada apa-apa gitu." Terus dia bilang, "Iya, intinya dia beli karena tujuannya supaya dilihat orang bahwa dia itu something lah gitu ya, seseorang gitu ya, yang, kayak semacam kayak influencer begitu." Nah, lantas, setelah, apa ya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya sampai di titik, kenapa harga diri dia harus berdasarkan jumlah followers gitu. Apakah, kenapa dia nggak percaya diri kalau memang followers-nya dia cuma sedikit gitu, maksudnya nggak 10.000 orang, begitu. Nah, teman-teman aku nggak tahu ya, apakah teman-teman ngalamin juga ya, teman-teman merasa insecure, merasa nggak percaya diri kalau yang like gitu ya, kalau yang follow gitu ya, hanya sedikit. Teman-teman hati-hati gitu ya, itu sebenarnya tidak baik. Aku pun, pernah ya ngalamin kayak gitu, meskipun nggak terlalu parah sih, tapi aku pernah berpikir kayak, "Aduh, nih kalau aku posting ini berapa ya yang like?" Gitu. Jadi kayak mau posting aja takut gitu, bukan takut karena kontennya gimana gitu ya, tapi karena takut nanti kalau yang like dikit gimana gitu. Karena kita menggantungkan, rasa percaya diri kita atau harga diri kita pada jumlah like. Nah, ini tidak tepat, begitu ya. Harusnya, berapa yang like, berapapun yang follow, ya kita jujur, begitu. Nah, lalu, jujur juga di dalam karakter, gitu ya. Misal, teman-teman aku, jujur-jujuran gitu ya sama, waktu itu kami peserta gitu ya, peserta, tema tentang media sosial juga, mereka bilang bahwa ada di antara mereka yang bikin second account gitu ya, tujuannya bukan untuk hal yang baik. Ada yang misalnya memang ada yang tujuannya mereka bikin account tambahan, misalnya dia punya Instagram utama, lalu dia punya Instagram kedua untuk misalnya follow idola dia, untuk follow, akun jualan-jualan gitu ya. Tapi ada yang bikin memang untuk hal yang negatif. Hal yang negatif itu apa? Jadi misalnya nama dia, anggaplah nama dia Dinda gitu ya, terus dia bikin akun lain misalnya namanya Udin gitu. Nah, akun yang Udin ini dia bikin untuk tujuan supaya bisa masuk ke akun lain dan tujuannya untuk nyindir atau ngata-ngatain temennya supaya nggak ketahuan gitu. Nah, ini kan sangat, apa ya, sangat menyedihkan gitu. Bagaimana kita menggunakan akun media sosial kita, meskipun namanya Udin gitu kan, ya tapi tetap si Dinda kan gitu orangnya gitu. Dan ini sangat menyedihkan gitu bahwa ternyata gitu ya media sosial bisa disalahgunakan gitu ya, untuk ngebully gitu ya, untuk ngata-ngatain atau untuk sekedar, ngomongin gitu ya di dalam, second account itu bersama sahabat-sahabatnya yang lain, ngegosip untuk ngejelekin orang lain dan sebagainya. Nah, itu sangat-sangat, tidak dibenarkan, begitu. Teman-teman, meskipun meskipun ya, media sosial itu hanya dunia virtual, tetap karaktermu itu bermain, gitu ya. Karakter kita itu bermain. Meskipun misalnya contoh ya, aku Rosevin, aku punya akun kedua misalnya namanya, Udin gitu ya, tetap yang main itu siapa? Bukan Udin, tapi Rosevin, gitu ya. Karakter aku itu bermain di dalamnya. Apakah aku jujur orangnya? Apakah aku baik? Apakah justru aku masih punya banyak, kebobrokan moral gitu ya, masih bermain-main dengan dosa? Nah, ini sangat-sangat tidak dibenarkan. Dan ada juga gitu ya membuat second account tujuannya untuk bisa follow artis-artis yang seksi gitu ya, atau supaya bisa, melihat
hal-hal yang negatif gitu ya. Kalau dulu kan Instagram kelihatan ya aktivitasnya, kalau sekarang udah nggak kelihatan. Jadi ada orang yang sengaja bikin account kedua supaya yang nggak kudus gitu ya dipisahin. Akun yang pertama ini untuk yang kudus-kudus. Nah, untuk akun yang kedua ini untuk yang nggak kudus gitu ya, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, tapi orang pada nggak tahu gitu ya, karena username-nya bukan nama kita. Nah, teman-teman, ini sangat tidak dibenarkan gitu ya. Jadi ketika kita bermain media sosial gitu ya, oke lah misalnya kita nggak posting yang aneh-aneh, tetapi bagaimana karaktermu ketika bermain media sosial? Apakah kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan atau tidak? Karena teman-teman pasti tahu dong, Tuhan kan nggak cuma ngelihat akun pertama kita gitu, tapi semua yang kita lakukan Tuhan tahu dan Tuhan lihat, begitu. Lalu selanjutnya teman-teman, meski hanya di medsos, tapi aku mau bersaksi. Nah, teman-teman biasanya kita membatas-batasi diri nih, gitu ya. Kita berpikir, aku kalau mau bersaksi harus secara langsung gitu ya. Nggak bisa gitu ya di media sosial. Atau kita menganggap media sosial itu hanya dunia maya, dunia virtual begitu. Nah, tetapi teman-teman, media sosial juga menjadi wadah di mana kita bisa bersaksi tentang siapa Kristus atau apa yang kita alami bersama Tuhan. Beberapa di antaranya, teman-teman bisa sharing saat teduh di dalam media sosialmu, gitu ya. Teman-teman juga bisa kesaksian atau cerita, menyatakan syukur atau hal-hal yang teman-teman sadari itu semua pekerjaan tangan Tuhan. Atau nggak usah lah gitu ya capek-capek harus mikirin cerita gitu ya atau share saat teduh. Teman-teman bisa tinggal quote aja ayat Alkitab gitu ya yang mungkin menguatkan teman-teman, memberi semangat, menghibur, menegur dan sebagainya. Teman-teman, dulu aku bukan orang yang suka sharing gitu ya di Instagram. Biasanya aku gunain Instagram ya murni untuk post foto gitu ya, post foto terus gitu. Nah, tetapi ada satu ketika aku udah belajar ya tentang media sosial, ada satu waktu di mana akhirnya aku coba sharing pengalaman atau kehidupanku di media sosial. Pada awalnya aku merasa kayak, ya kok nggak ada yang ngasih tanggapan ya, yang nggak ada yang ngasih respon begitu. Tetapi ya udah aku coba lakukan sampai akhirnya ada orang yang masuk gitu ya, ngasih message bahwa mereka atau orang ini terberkati gitu dengan apa yang aku share. Ya aku kan cuma nulis aja ya maksudnya, tapi kita nggak benar-benar tahu apakah sharing kita ini atau cerita kita ini bermanfaat nggak bagi orang lain. Tetapi teman-teman biasanya disadari atau nggak disadari itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kadang mungkin nggak ada orang yang DM kita gitu ya yang ngasih tahu, ih postinganmu bagus ya, aku sangat terberkati, makasih ya gitu. Tapi kita nggak tahu mungkin di balik layar ada orang-orang yang terberkati dengan hal tersebut. Makanya teman-teman berani mencoba itu penting. Nah, lalu selanjutnya, meski hanya di medsos, tapi aku mau memiliki motivasi yang baik dan benar di dalam bermain, gitu ya. Sebagai pengguna media sosial, tidak digunakan untuk pamer, tapi teman-teman boleh kok kalau mau posting ucapan syukur, gitu. Ada salah satu adik rohaniku gitu ya, yang dia mau posting sesuatu, dia takut. Dia bilang, Kak, ini mah aku takut dibilang pamer gitu. Loh, motivasi kamu emang untuk pamer gitu? Enggak kan gitu, karena kamu bersyukur gitu. Ini jadi momentum gitu. Gak apa-apa kamu posting gitu ya, sebagai bentuk mengucap syukur nggak apa-apa gitu. Karena yang tahu motivasi kita itu kan kita gitu. Lalu yang kedua, tidak digunakan untuk follow atau gabung grup yang negatif gitu ya. Akun-akun yang berbau pornografi, atau ajakan untuk menyakiti diri gitu ya, suicide atau LGBT atau galau atau romantisme berlebihan dan sebagainya. Teman-teman, aku sedikit ya menceritakan pengalamanku ketika aku membimbing adik-adik siswa. Dulu aku punya salah satu adik siswa yang aku layani, beliau sudah SMA, lalu dia cerita, Kak, dulu waktu aku SMP, aku pernah join komunitas di Line. Nggak apa ya, aku sebut aja di Line, karena memang ada komunitasnya. Nah, di Line itu, dia bertemu dengan komunitas self-harm, atau komunitas yang suka
menyakiti diri gitu ya. Jadi kalau mau join di dalam komunitas itu, dia harus ngelukain badannya, terus difoto, terus join. Nah, mungkin bagi kita pada umumnya kita berpikir, loh kok kenapa kamu join gitu ya, kenapa kamu bergabung dengan komunitas yang bagi kita, mungkin sebagian besar dari kita berpikir, ngapain, itu kan menyakiti diri gitu, jangan gitu. Itu ajakan untuk melukai diri, kenapa mau join? Nah, tetapi bagi anak-anak tertentu gitu ya, siswa-siswi tertentu yang memang mereka punya pergumulan gitu ya, aku nggak bisa jelasin detailnya, tapi dia menikmati gitu ya, join di dalam grup yang aku bisa bilang itu pekerjaan setan gitu ya, sangat-sangat jahat dan mengerikan. Kok bisa anak-anak remaja diajakin ke dalam grup itu untuk menjadi seorang yang melakukan melukai diri mereka sendiri, dan itu terus setiap hari harus ganti-gantian siapa yang posting begitu. Itu sangat-sangat mengerikan, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa melihat media sosial begitu banyak manfaatnya, tetapi di sisi yang lain betapa banyak kebobrokan atau kejahatan di dalamnya. Teman-teman, kita percaya ya bahwa iblis itu bisa masuk gitu ya, bisa mau zaman dulu, zaman sekarang, teknologi belum canggih, sekarang udah canggih, iblis tetap ada di dalamnya. Kalau teman-teman punya pergumulan, jangan datang kepada hal-hal yang jelas-jelas itu bisa membawamu semakin buruk gitu ya. Dipulihkan enggak, malah diperburuk keadaannya. Nah, teman-teman juga bisa gunakan gitu ya media sosialmu untuk follow akun yang positif atau yang mendukung pertumbuhanmu di dalam Tuhan. Dengar curhat teman gitu ya di media sosial gitu ya, jadi bisa chat-chatan atau bisa teman-teman gunakan untuk mengajak persekutuan. Jangan lupa Sabtu besok datang yuk ke persekutuan siswa misalnya, atau untuk koordinasi atau rapat pelayanan, silahkan digunakan. Tetapi untuk hal-hal yang negatif yang teman-teman tahu itu membuatmu justru bukan mendekatkan dirimu pada Tuhan, tapi semakin jauh, jangan gitu ya. Dan makanya teman-teman, misalnya nih, sekarang kan influencer atau selebgram itu banyak banget ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus lihat bagaimana hidup mereka. Apakah hidup mereka menolongmu semakin mengenal Kristus, atau oke lah nggak usah mengenal Kristus. Misalnya hidup mereka mendukungmu untuk menjadi seseorang yang bertumbuh lebih baik, atau sebaliknya. Jadi misalnya teman-teman, si ini kerennya selebgram ini, dia ngerokok gitu ya, tatonya banyak gitu ya, nge-vape gitu, wah aku pengen kayak dia, keren kelihatannya gitu ya. Nah, itu gimana gitu ya. Jadi benar-benar kita sebagai anak-anak Tuhan perlu bijaksana gitu ya, baik di dalam membuat postingan maupun di dalam menggunakan. Lalu sekarang juga ya yang lagi hits itu dating apps gitu ya. Kita kadang berpikir yang pakai dating apps nih orang-orang yang dewasa aja gitu ya, yang memang cari pasangan hidup. Tapi jangan salah gitu ya, siswa-siswi juga udah ada gitu ya yang pakai dating apps untuk cari gebetan atau cari pacar gitu ya, menggunakan dating apps gitu ya. Tetapi teman-teman sejatinya gitu ya, atau sebenarnya aku kurang merekomendasikan kalau teman-teman mau cari pacar gitu ya, atau gebetan di dating apps gitu ya, di aplikasi-aplikasi dating. Kenapa teman-teman? Karena begitu banyak predator atau pelaku kejahatan seksual yang menggunakan aplikasi dating. Mungkin kalau teman-teman berteman atau sahabat pena di media sosial boleh. Aku punya salah satu AKK yang dia punya sahabat di luar negeri dan mereka jadi sahabat pena gitu. Kalau dulu sih disebutnya sahabat pena ya, jadi sahabat yang surat-suratan gitu, email-emailan gitu, kenal di media sosial. Nah, kalau teman-teman mau bersahabat, berteman gitu ya boleh. Tapi kalau teman-teman mau ke cinta romantis gitu ya, sebaiknya jangan melalui media sosial gitu ya wadahnya. Gini teman-teman, beberapa waktu yang lalu gitu ya ada yang di berita ya, teman-teman nanti bisa cari searching beritanya, ada anak remaja yang pacaran sama orang di online. Jadi mungkin mereka kayak menganggap ya ini udah pacaran gitu ya, meskipun belum pernah ketemu di dunia nyata, tapi mereka menganggap udah pacaran lah begitu. Nah, lalu ketika pacaran, dia diminta untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Misal, memfoto bagian-bagian vital di dalam tubuhnya yang tidak seharusnya. Tapi mungkin karena si anak ini udah kecintaan gitu ya, aduh ini pacarku gitu ya, udahlah nggak apa-apa, dia foto.
Tetapi tahu nggak teman-teman, ternyata yang minta itu adalah predator. Ketika dia udah kirim, fotonya udah dapet, langsung diancam. Kamu kirim 10 juta, kalau tidak foto-foto kamu akan disebar. Wah, si anak ini kaget gitu ya, bahkan sampai mau bunuh diri karena foto-fotonya diancam akan disebar. Nah, teman-teman hati-hati gitu ya. Meskipun media sosial banyak sekali manfaatnya, tetapi teman-teman harus ini bijaksana gitu ya. Tidak semua yang di media sosial itu adalah hal yang baik. Makanya kalau aku mengcopy ya kalimat di Alkitab, kita tidak boleh bodoh teman-teman di dalam menggunakan media sosial, tetapi kita harus cerdik seperti ular gitu ya. Jangan polos-polos aja gitu ya, tapi teman-teman coba perhatiin mana yang baik untuk kamu lakukan dan mana yang tidak. Oke, ini salah satu yang aku temukan juga ya di dalam ini ya berita atau artikel. Dikatakan data Komisi Perlindungan Anak 2017-2019, nah ini sebelum pandemi ya teman-teman, tapi sudah ada sekian kasusnya yang dilaporkan. Dikatakan 1.940 jumlah kasus pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan cyber atau di internet. Anak menjadi korban perundungan di media sosial 281 kasus, anak menjadi pelaku, jadi pelaku ya teman-teman ya, perundungan di media sosial 291 kasus, lalu anak menjadi pelaku kejahatan seksual di internet 299 kasus, jumlah pengaduan anak pelaku kepemilikan media pornografi 316 kasus, anak menjadi korban kejahatan seksual di internet 329 kasus, dan anak menjadi korban pornografi dari media sosial 426 kasus, teman-teman. Jadi hati-hati gitu ya. Sekali lagi aku katakan, media sosial banyak baiknya, tapi jangan lupa iblis juga bekerja di dalamnya. Makanya bijaksana, meminta pimpinan Tuhan, atau belajar kayak kita sekarang gitu ya, belajar bareng-bareng di melalui Zoom, itu adalah hal yang penting. Oke, ini ya beberapa ancaman atau bahaya dari media sosial, membuat kita lupa waktu, membuat kita malas atau kurang menghargai kegiatan yang lain gitu ya. Gadget terus. Menggantungkan harga diri pada jumlah followers, like atau komen, semakin banyak dan mudah akses hal-hal yang negatif, atau membuat kita kurang menghargai relasi yang sesungguhnya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, gitu. Teman, ini juga ya ayat yang menjadi pengingat bagi kita, Efesus 6 ayat 12, aku baca yang versi bahasa Indonesia masa kini yang biru. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Zaman sekarang setan bukan, ayo gitu ya, kayak film KKN di Desa Penari gitu ya, ayo gitu ya, nakutin, ada wujudnya, wah serem gitu. Tapi teman-teman, ketika kita lagi main media sosial, tapi tiba-tiba kita nggak sengaja gitu ya, melihat konten pornografi, atau tiba-tiba muncul gitu ya, ada yang goda-godain kita gitu ya, atau apa begitu bentuknya. Nah, itu juga adalah pekerjaan iblis. Jadi teman-teman hati-hati. Sebenarnya yang lebih mengerikan gitu ya, aku pernah dengar ya kalimat ini, yang lebih mengerikan bukan iblis yang kelihatan kayak wah gitu ya nakutin, tapi iblis yang berbentuk hal-hal yang kelihatannya baik tapi sebenarnya mengerikan. Ya, sebagai penutup sebelum nanti kita akan tanya jawab, beberapa waktu yang lalu gitu ya, aku berkesempatan untuk ngobrol gitu ya, tanya jawab sama beberapa sebutannya influencer kali ya, yang aku temukan di Clubhouse gitu. Nah, waktu itu aku ngobrol-ngobrol sama siapa, ada Fadil Jaidi, ada Jerome Pauline gitu ya, terus ada ya pokoknya nama-nama yang ada di atas ini ya teman-teman. Nah, waktu ngobrol-ngobrol itu aku tanyalah ke mereka gitu, gimana sih caranya supaya bisa viral gitu? Gimana sih supaya, dalam bikin konten gitu ya bisa viral, bisa banyak yang nonton, banyak yang ngelihat gitu. Terus mereka jawab gitu, "Kakak harus tahu gitu ya apa yang Kakak suka." Ini karena Jerome usia lebih muda dari aku, dia dibilangnya Kakak gitu ya. "Kakak harus tahu gitu, yang Kakak suka apa," gitu. Nah, dan Kakak coba konsisten gitu ya untuk share terus sampai lama-lama, di-notice sama orang lain gitu.
Nah, tetapi teman-teman aku menemukan gitu ya, di balik mereka-mereka yang kelihatannya udah punya nama besar gitu ya di media sosial, salah satu hal yang aku lihat adalah mereka mau mencoba jadi berkat gitu. Dan itu sih yang aku lihat dari Jerome ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman udah ada kemauan gitu ya untuk menjadi berkat di media sosial atau sebaliknya takutan mulu gitu ya. Jadi kita nggak maju-maju gitu ya. Kita susah gitu untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa jadi berkat juga gitu di media sosial, begitu ya. Oke, nah itu aja yang bisa aku bagikan pada malam hari ini. Silahkan kalau ada tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman nyatakan, silahkan. Oke, aku serahin ke Kak Deve ya, silahkan. Ya, makasih banyak ya Kak Rosevin. Teman-teman semua, mari kita kasih reaction dong buat Kak Rosevin. Bisa love, bisa Boleh. bisa dalam bentuk apa ya namanya kayak ya pita-pita gitu. Pokoknya kita mau say thank you buat Kak Rosevin yang udah bagikan materinya dan tentunya bisa jadi berkat juga buat kita. Ya teman-teman, seperti yang tadi Kak Deve udah sampaikan di kolom chat, kita akan membuka pertanyaan. Jadi kalau teman-teman mau bertanya bisa melalui fitur raise hand, nanti Kak Deve akan persilakan untuk menanyakan. Ataupun kalau masih malu-malu gitu, oh di sini ada takut ketahuan nih sama teman aku nanya gitu, bisa pakai kolom DM private. KDP nggak akan sebutin namanya, tapi nanti akan KDP tanyakan pertanyaannya ke Kak Rosevin eh, privately ataupun anonim, nggak pakai nama ya. Jadi bisa di chat ke nama aku Deve, nanti di situ akan masuk ke private DM-nya ya. Jadi kalau ada yang mau nanya, monggo silakan, jangan malu-malu, jangan sungkan ya. Kak Rosevin sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut, ini ada beberapa nih yang udah masuk pertanyaannya ke aku. Oke. Yang pertama itu Kak, boleh nggak sih saya meniru orang lain di media sosial sebenarnya? Nah, kalau boleh, boleh yang seperti apa? Kalau nggak boleh, kayak gimana gitu ya? Nggak boleh itu. Bagaimana seharusnya sikap saya? Kira-kira kurang lebih pertanyaannya kayak gitu, Kak Rosevin. Oke, Gimana nih, Kak Rosevin? Oke, boleh nggak sih kita meniru orang lain yang ada di media sosial? Nah, tentu standar banget ya kalau misalnya dijawab cuma boleh atau nggak boleh begitu. Nah, tetapi teman-teman kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu harus difilter atau disaring dengan firman Tuhan gitu. Itu yang membedakan kita gitu ya sebagai anak-anak Tuhan dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Dalam artian kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu bahwa segala sesuatunya gitu ya, basic-nya haruslah firman Tuhan. Sehingga ketika kita melihat, bermain media sosial atau melihat sosok-sosok yang kita kagumi, kita sukai gitu ya, ketika hidup dia gitu ya, apa yang dia bagikan di media sosial itu sejalan gitu ya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, ya itu kita diperbolehkan gitu ya untuk meniru, untuk, apa ya, bisa dibilang juga mereka menjadi teladan gitu ya buat kita. Nah, tetapi sebaliknya kalau cara hidup mereka jauh dari yang seharusnya gitu ya dari Alkitab, contoh, ada salah satu selebgram yang sebenarnya aku suka sama dia gitu ya karena dia cantik begitu bagiku. Tetapi gaya pacarannya dia itu kelewat batas, dalam artian sering banget posting-posting atau share-share mereka liburan berdua dan tidurnya satu kamar gitu ya. Ya meskipun bagi dunia ini mungkin tidur satu kamar sebelum nikah mungkin dianggap biasa saja. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan atau ya kultur kita pun gitu ya, sebenarnya itu bukan hal yang dibenarkan, gitu. Nggak oke lah gitu, belum menikah tapi udah tidur satu kamar, liburan bareng dan sebagainya, itu tidak dibenarkan gitu ya secara, moral gitu ya, dengan secara etika dan moral. Nah, sehingga teman-teman, kita yang seharusnya memfilter di dalam firman Tuhan. Dan, oh ya, tambahan juga ya teman-teman, itulah kenapa kita harus belajar firman Tuhan. Supaya ketika dunia ini menyuguhkan berbagai hal, kita bisa memfilternya dengan firman Tuhan. Karena percuma teman-teman, kalau kita nggak belajar firman Tuhan, terus dunia ini suguhin lah berbagai macam, kita nggak bisa menentukan yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Karena kita nggak punya basic firman Tuhannya.
Begitu. Semoga membantu ya, Ya, teman-teman. makasih ya Rosevin, makasih ya udah dijawab. Nah Kak Rosevin yang tadi udah highlight tuh beberapa ya teman-teman. Kita nggak apa-apa sebenarnya follow asal perhatikan apakah dia memberikan teladan hidup yang baik, apakah kita bisa meniru hal-hal yang baik dari si akun tersebut atau si selebgram tersebut ya gitu. Nah ada pertanyaan lain lagi nih Kak Rosevin nih Kak Oce nih. Mhm. Kalau tadi Kak Oce bilang kan nggak boleh beli follower nih Kak. Nah, Mhm. saya udah terlanjur beli follower nih, Kak. Itu Mhm. gimana, Kak? Saya mesti gimanain sosial medianya, Kak? Oke, oke. Mungkin Kalau kalau di konteksnya udah terlanjur, ya susah ya kalau di-remove satu-satu, apalagi kalau banyak. Tapi saya menarik ya. Iya. Mungkin ya udah, sebelum dengar maksudnya firman Tuhan kali Kak, dia beli follower sekarang udah. iya, kalau udah terlanjur, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya kita bertanggung jawab gitu dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Bisa jadi follower yang kita beli, aku kan suka lihat ya ada iklan tuh biasanya di Instagram atau di Shopee gitu ya, jual follower gitu ya, follower aktif gitu ya, atau follower tidak aktif gitu ya. Siapa tahu yang kita beli itu, ya kita anggap bisa jadi mereka sebagai penonton bayaran gitu ya atau apa, dan kita tetap jadi berkat di dalamnya. Gitu, itu konteksnya kalau udah terlanjur gitu ya. Siapa tahu ya itu Tuhan yang percayakan juga gitu. Oke, ya. Jadi teman-teman intinya kalaupun memang udah terlanjur beli apa namanya follower, ya ya mau digimanain nggak mungkin kita remove satu-satu atau kalau teman-teman belinya udah 10.000 gitu atau ribuan ya berharap aja dalam waktu-waktu ke depan apa yang kita posting apa yang kita taruh di sosial media tetap bisa menjadi berkat ya. Tadi apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Kak Rosevin? Saya persilakan jika memang ada monggo ditanyakan. Ya, teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu nanti Interupsi akan Kak, saya. Ya, silakan. saya Heski dari Gereja Gemem Yobel Kota Bitung. Ingin bertanya, Oh, monggo silakan Heski, silakan. gimana caranya supaya kita nggak malu-malu gitu Kak buat nge-share ayat-ayat Alkitab di Instagram? Oke, langsung aku jawab ya Kak Deve ya. Itu saja pertanyaannya Heski. Oke, kayaknya itu aja Kak. Ada lagi Bukan. Kak, Oh, apalagi silakan Heski, monggo. gimana caranya biar kita terhindar dari konten-konten negatif di Instagram? Oh, oke. Ada dua tuh Kak Rosef yang pertanyaannya gimana supaya kita nggak malu share ayat Alkitab dan gimana caranya supaya kita menghindari konten-konten negatif. Oke. Nah, yang pertama gimana caranya supaya kita berani gitu ya, share konten-konten rohani atau ayat Alkitab atau kesaksian gitu ya. Nah, teman-teman yang pertama-tama harus teman-teman lakukan adalah latihan gitu. Karena meskipun, eee percuma gitu ya, kita kan suka menganggap kayak, "Wah yang ini emang punya karunia," misalnya, padahal pada dasarnya mereka juga mengumpulkan keberanian. Contoh ya teman-teman, aku tuh sering dianggap, orang yang berani gitu ya untuk share di media sosial. Aku punya adik-adik rohani terus mereka bilang gitu, "Ah Kakak mah emang udah, berani gitu, jadi gampang gitu untuk share ayat Alkitab atau kesaksian dan sebagainya." Teman-teman kan ngelihatnya sekarang gitu, nggak tahu kalau dulu juga aku takut gitu untuk share ayat Alkitab, untuk kesaksian gitu kayak, "Ih, sok rohani banget sih," misalnya gitu. Apalagi kan teman-teman aku yang follow aku di Instagram nggak cuma teman-teman yang Kristen dan Katolik, ada juga dari yang agama-agama lain. Gimana kalau nanti mereka nganggap, "Ih, jangan-jangan si Rosevin lagi penginjilan," gitu ya, "Ih, nanti takut udah di-unfollow aja," atau gimana gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, gimana caranya supaya berani? Jawabannya adalah latihan, gitu. Mau teman-teman nggak cuma sharing di media sosial ya, mau teman-teman jadi MC, teman-teman mau jadi guru, atau mau jadi pelayan di gereja atau dimanapun gitu ya, tanpa latihan teman-teman akan takut. Tapi berbeda ketika teman-teman mau berlatih, mau mencoba gitu ya, sedikit dulu gitu ya, tapi konsisten gitu ya, coba, jangan sekali terus, "Ah, udah ah," gitu, tapi coba sedikit dikit, terus gitu ya. Nah, itu akan sangat-sangat menolong, menambah keberanian teman-teman untuk melakukan, eee,
sharing ayat gitu ya, atau firman Tuhan, atau kesaksian di media sosial gitu. Yang penting berani mencoba gitu ya, dan, apa ya, yang penting sih berani mencoba dulu. Gitu. Nah, yang kedua, kalau berkaitan dengan bagaimana menghindarkan diri dari konten-konten yang negatif yang ada di media sosial. Kadang gitu ya, kita lagi nggak pengen ngeliat-ngeliat yang kayak gitu, muncul sendiri gitu ya. Entah di TikTok, entah di Instagram, entah di mana aja lah. Teman-teman gini, kita harus membuka kesadaran gitu ya, atau memang menerima kenyataan bahwa konten negatif tuh macam-macam ya, bisa pornografi, bisa yang lain, itu memang sangat mudah dicari, digunakan pada masa kini. Pertama kita harus terima kenyataan itu. Tapi yang kedua, bagaimana cara menghindarkan diri, aku selalu berpatokan pada kisahnya Yusuf, gitu ya. Kalau teman-teman tahu, kisah Yusuf, bukan Yusuf ayahnya Tuhan Yesus ya, tetapi Yusuf dalam Perjanjian Lama, ketika dia digodai sama istrinya Potifar, yang dia lakukan bukannya bernegosiasi sama si istrinya Potifar gitu ya, atau gimana gitu ya, tapi yang dia lakukan adalah lari gitu. Dan itu dulu, itu sangat membantu teman-teman. Ketika aku berjuang meninggalkan dosa pornografi begitu ya, itu sangat-sangat membantu. Bagaimana ketika nggak sengaja kebuka atau gimana gitu ya, yang dilakukan adalah lari gitu ya, mungkin bukan lari secara harfiah gitu ya, tapi teman-teman langsung exit gitu. Jangan kayak diliatin dulu 1 detik, diliatin dulu 2 detik gitu ya, atau seterusnya, jangan. Langsung close gitu, nggak peduli mau apa gitu ya, langsung tutup dan jangan dilanjutkan. Itu sangat-sangat membantu, gitu. Karena gini teman-teman, pornografi itu sangat mempengaruhi pola pikir dan juga, tindakan kita, perilaku kita, dan begitu juga hal-hal negatif yang lainnya. Jadi, ketika hal tersebut muncul, jangan bernegosiasi, tapi langsung menghindarkan diri. Kalau aku sebutnya lari, tanda kutip ya, meskipun maksudnya adalah langsung tutup gitu ya, jangan dilanjutkan. Oke, itu Kak, kalau dari aku. Makasih ya Kak Oce. Semoga cukup menolong ya Hesti ya. Kalau sedikit tambahan dari aku, biasanya kalau untuk menghindari konten-konten negatif yang aku tahu itu nggak bagus, aku mute keyword tertentu. Jadi misalnya kan udah ada keywordnya gitu ya. Biasanya aku block, aku remove, ataupun aku hide, ataupun do not want to see this post anymore gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau teman kita misalnya nge-likes atau apa tuh kadang-kadang suka muncul ya di feed kita dulu-dulu ya. Kalau ini sekarang langsung aku hide atau langsung aku block, langsung aku pokoknya do not want to see this post anymore gitu. Dan itu cukup menolong dan membersihkan feed aku ya dari konten-konten yang negatif. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak, DM ke aku. Kak, apa sih contoh-contoh postingan yang memberkati orang dan atau apa yang perlu kita posting yang bisa memberkati orang? Nih adik ini bertanya kayak gini, mungkin bisa kasih contoh konkret Kak Rosevin nih. Oke. Ya teman-teman, biasanya, cerita kita itu berdasarkan pengalaman itu jauh lebih hidup. Contoh, aku, terkadang sharing ya di media sosial tentang bagaimana cara meninggalkan dosa menyontek. Nah, siapa nih yang masih nyontek sampai hari ini ya? Nah, bagaimana aku dulu punya pengalaman meninggalkan dosa menyontek, itu nggak semudah, yang kita bayangkan gitu ya. Meninggalkan dosa nyontek itu susah gitu. Apalagi untuk aku yang, dari SD, SMP gitu ya, dan SMA awal, aku menganggap dia sama kayak orang-orang pada umumnya, menyontek itu biasa aja, toh semua orang melakukan, begitu. Nah, tetapi ketika aku udah, SMA, aku bergabung di Rohkris gitu ya, belajar banyak tentang firman Tuhan, disitulah aku mulai berubah gitu ya. Nah, gimana caranya berubah? Akhirnya apa yang aku sharing-in di media sosial adalah, cerita aja gitu ya, cerita apa adanya, apa yang kita alami, bagaimana pengalaman kita tadinya kayak gimana, kemudian bagaimana Tuhan, mengubahkan hidup kita, dan bagaimana dampaknya gitu, perubahan apa yang kita alami. Nah, itu bisa kita ceritakan gitu. Biasanya sih yang paling hidup ya teman-teman kalau kita mau sharing-sharing di media sosial, biasanya kisah yang kita alami langsung gitu, karena
itu biasanya lebih hidup, kita juga ceritanya enak karena kita ngalamin langsung, atau contoh misalnya teman-teman, aku itu paling sering sharing tentang relationship gitu ya, tentang, pacaran. Karena, dari pengalamanku dulu aku pacaran 9 tahun sama suamiku dari SMA kelas 11 sampai kami menikah gitu ya, 9 tahun, dan kami menerapkan pacaran kudus atau artinya pacaran, ya tanpa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya, mau itu kissing, berhubungan seks atau, lain-lainnya begitu. Nah ketika, itu aku alami langsung, aku lebih mudah tuh untuk cerita di media sosial kayak, dan biasanya aku butuh pancingan juga sih gitu, makanya aku biasanya, kalau Instagram kan sekarang udah ada kolom komen ya teman-teman, bukan kolom komen, kolom untuk pertanyaan. Nah dulu tuh di zaman aku fitur itu belum ada gitu untuk pertanyaan, jadi aku biasanya nulis aja di IG story, "Hai guys ada, apa, bingung nih mau sharing apa di Instagram, ada masukan nggak?" Gitu. Nah, biasanya followers aku gitu ya, entah teman yang aku kenal ataupun tidak, biasanya nulis tuh mereka apa. Nah, pas kebetulan misalnya yang mereka tanya adalah tentang, pacaran atau relationship. Nah, langsung aku munculin, "Wah, kalau tentang relationship, aku punya pengalaman begini begini begini," dan seterusnya, gitu. Jadi biasanya coba teman-teman sadarin di dalam pengalaman teman-teman apa sih gitu ya, nggak harus yang apa ya, yang wah, keren banget gitu ya, tapi hal sepele hari-hari pun bisa, gitu. Sekedar misalnya teman-teman ngalamin, apa ya, aku harus inget-inget dulu karena aku, hal-hal kecil tuh suka kadang spontan aja gitu sharing, kadang lupa gitu. Tapi intinya nggak harus hal-hal yang megah gitu ya, yang wah ini mujizat gitu, tapi lewat hal-hal sepele pun sudah kita bisa, gitu. Yang kita Iya. alami ya, jadi pengalaman. Ya misalnya Oke. tiba-tiba dapat berkat makanan dari orang lain, itu kan kemurahan Mhm. Tuhan juga. Kadang-kadang juga hal simpel-simpel kayak gitu juga bisa jadi, alasan untuk ataupun, konten gitu ya, konten untuk kita post di sosial media kita ya. Iya, mhm. Kak, nanya nih, ada satu, Retmi mungkin tadi, belum sempat dengar ataupun bisa dijelaskan singkat aja nih, Kak, bagaimana cara kita untuk menyampaikan firman Tuhan agar kita tidak malu gitu? Walaupun tadi udah sempat Oke, disampaikan dan heeh, disinggung ya, Kak, ya, boleh mhm, diulang sedikit saja supaya oke, Retmi juga heeh, bisa, memperhatikan gitu. oke. Nah, bagus sih ditanyain lagi karena aku juga tadi lupa share satu hal juga yang penting gitu Mhm. ya, selain kita, mencoba gitu ya, mau mencoba, mau melatih diri, salah satu hal yang juga penting untuk kita lakukan gitu ya di dalam media sosial adalah berdoa sama Tuhan. Jadi bagaimana sebelum kita bikin konten, kita berdoa di hadapan Tuhan, "Tuhan, aku malu nih sebenarnya mau posting ini," gitu ya. Apalagi misalnya kita tahu itu hal yang sebenarnya baik, positif, tapi kita malu gitu. Tuhan tolong ya supaya, aku nggak malu gitu, berikan keberanian Tuhan kepadaku supaya aku mau posting. Bahkan kalau, boleh meminta, semoga menjadi berkat bagi setiap yang melihat, gitu. Jadi, selain kita berlatih, mau mencoba gitu ya, dan yang kedua, yang pertama sih sebenarnya, mau mendoakannya, menyerahkannya sama Tuhan, gitu. Minta aja sama Tuhan, diberikan keberanian untuk mau, menyampaikan firman Tuhan, gitu. Oke, Kak Oce, semoga cukup menjawab ya Retmi ya. Nah, nih Kak Oce ada pertanyaan dari Deviana. Bagaimana menanggapi seseorang yang suka menyindir orang lain di story WA nih Kak? Ini pertanyaan dari Deviana, nanti aku gabungin sama satu pertanyaan yang anonimus, yang dia bilang, apa yang harus saya lakukan Kak bila saya dibully di sosmed? Itu bisa digabungin ya Kak Oce ya. Mhm, oke. Ya, yang pertama, bagaimana menanggapi seseorang yang suka, menyindir orang lain di story WA. Yang pertama, perlu diketahui sih yang dia sindir siapa. Apakah karena berbeda ya kalau ternyata dia nyindir kita atau dia sebenarnya nyindir orang lain tapi, mengganggu gitu, kita sebagai orang yang melihat terganggu. Kalau itu adalah orang yang kita kenal dan masih bisa kita ajak omong, sebaiknya kita omongin. Kita kasih tahu bahwa sikap teman kita ini tidak baik gitu, boleh nggak kalau bisa jangan suka, nyindir-nyindir di WA gitu. Itu tapi kalau orang yang deket sama kita ya. Tapi kalau orang yang nggak terlalu kenal deket kan susah ya dinasehatin, maksudnya orang nggak deket gitu. Nah, tetapi apa hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah
mute gitu ya, mute orang tersebut dari story WA kita supaya kita nggak terganggu gitu. Karena nggak bisa bohong ya, orang yang suka sindir-sindir orang lain itu kan berasa gitu, itu energi negatif gitu. Jadi sebaiknya di-mute aja supaya kita nggak terganggu gitu. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kalau kita menjadi korban ya Kak, berarti ya? Menjadi korban bully. Nah, sebenarnya kalau teman-teman menjadi korban bully, ada 2 hal gitu, yang mereka bahas itu apa, tentang diri kita gitu. Apakah sebuah kebenaran, misalnya kita emang salah gitu ya, terus dibahas-bahas sama mereka, digosipin atau dibully gitu. Atau yang kedua, kita nggak salah apa-apa, tapi mereka memang melakukan hal itu gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah termasuk pada, kejahatan gitu ya. Kalau yang pertama kan harusnya kita minta maaf gitu ya, maaf ya kalau gue begini-begini," gitu. Dan seharusnya mereka nggak melanjutkan bully ke kita. Tapi kalau ternyata kita nggak salah apa-apa, tapi mereka, melakukan hal itu kepada kita, itu sebenarnya hitungannya udah, kejahatan dan itu nggak tepat. Ya kalau itu adalah orang yang, bisa kita laporin gitu ya, contoh lah misalnya di Rohkris, kita punya kakak pembina atau kakak rohani gitu ya, kita bisa laporin, itu wajib kita laporin gitu ya. Bagi teman-teman yang menjadi korban bully, jangan diem aja gitu ya, apalagi untuk teman-teman yang memang karakternya mungkin pendiam gitu ya, susah untuk membela diri gitu ya, sehingga seringkali dipendam aja di rumah gitu ya, padahal itu nggak tepat gitu. Teman-teman perlu melapor ke orang yang, apa ya, bisa gitu ya menolong kita gitu. Jangan mau dibully, karena aku menemukan sih memang ada orang-orang yang karakternya seperti itu. Suka ngejahatin orang dan itu nyata adanya. Jadi, jangan teman-teman perlu melapor kepada orang yang, bisa teman-teman, apa ya, percaya atau bisa menolong teman-teman. Entah itu kakak rohani, pembina, guru, atau siapapun. Ya, makasih ya Kak Oce. Ini ada pertanyaan yang terakhir karena waktu kita udah sedikit mepet nih Kak Oce. Kak, aku mau tanya nih, aku kan sering scroll TikTok, terus sering banget lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah itu jadi FYP Kak, terus dijadiin remix gitu Kak. Dan biasanya konten kreator yang pakai lagu ini sebenarnya bukan orang Kristen Kak. Ini gimana ya kita sebagai orang Kristen terima nggak ya Kak? Gimana tanggapan Kakak? Iya, oke. Yang pertama kalau ditanya tanggapan aku sih waktu tahu itu FYP aku seneng gitu, karena akhirnya ada lagu Kristen. Setelah sekian lama bermain TikTok nggak ada lagu Kristen gitu kan. Yang pertama aku sih senang-senang aja ya, kecuali dia menggunakan, lagu itu tapi kontennya misalnya negatif gitu ya. Selama kontennya masih yang, netral gitu ya, sesuatu yang masih baik-baik aja menurutku nggak apa-apa. Tapi kalau kontennya misalnya jatuhnya ke sara gitu ya, jadi ngata-ngatain lagu itu atau ngatain Tuhan kita atau, yang lain, ya itu udah, negatif gitu ya. Tapi selama dia masih menggunakan lagunya doang gitu ya, netral gitu, nggak apa-apa sih. Karena bagiku ya, lagu rohani itu mau dia dibikin, versi lambat atau versi, eee, remix gitu ya atau lain-lainnya selama itu lagu rohani, nggak apa-apa kok, kecuali ya misalnya kita di gereja pakai lagu itu buat pujian penyembahan kepada Tuhan, ya itu nggak tepat gitu ya. Tapi selama itu untuk kita dengerin aja nggak apa-apa sih menurutku, begitu. Malah aku sih bersyukur ya karena kayaknya nggak pernah sebelumnya pernah sih, di TikTok tuh lagu yang Ocean, yang Hillsong kalau teman-teman tahu itu kan hits juga ya. Lagu Kristen tapi nggak ada yang tahu kalau ternyata itu lagu Kristen gitu. Kalau aku sih seneng ya kalau lagu-lagu Kristen tuh, jadi FYP di TikTok gitu. Oke, Kak Oce. Ya, teman-teman kita udah waktunya mepet banget. Saya bersyukur teman-teman ikut partisipatif, terus kemudian juga semangat untuk menanyakan hal-hal yang penting ini terkait dengan tema kita yang posting yang penting bukan yang penting posting. Mari kita beri aplaus buat Kak Oce, buat kita semua yang sudah setia ngedengerin sekian lama, udah sampai sekian menit, hampir 1,5 jam. Teman-teman bisa stay terus dan tetap dengerin. Iya, Kak. Beri aplaus buat kita semua ya. Beri love dong buat kita, buat Kak Oce. Iya, teman-teman, kita sudah hampir di penghujung acara nih. Saya akan kembalikan kepada Kak Jeffrey untuk rangkaian penutup acara kita pada malam hari ini. Pada Kak Jeffrey, dipersilakan Kak. Kak Roslevin akan closing statement, tutup doa, dan kita akan foto bersama ya teman-teman. Oke.
Ya, teman-teman, semangat menjadi berkat di media sosial. Kita tidak bisa menghindarkan hidup kita bahwa saat ini kita memang terhubung dan membutuhkan media sosial. Jadi bukan berarti kita, meskipun di media sosial ada hal-hal negatif, tapi kita tetap menggunakan. Namun jangan lupa tetap bijaksana, pilih gitu ya, mana hal yang seturut sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang begitu baik yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Boleh bersama-sama belajar bagaimana kami bisa bijaksana di dalam menggunakan media sosial. Tolong kami Tuhan, anugerahkan kepada kami keberanian, kemauan, niat untuk menjadi berkat di media sosial. Tolong kami untuk mau menggarami dan menjadi terang di tengah-tengah penggunaan media sosial. Mungkin dunia ini menganggap nggak apa-apa untuk melakukan dosa atau hal-hal negatif di media sosial, tetapi Tuhan tidak menginginkan demikian. Oleh karena itu, perlengkapi kami ya Bapa dengan firman-Mu untuk terus kami bisa memilah-milih mana hal-hal yang baik dan mana yang tidak. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan boleh melayani juga di dalam talk show remaja ini. Biar Tuhan terus berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita nyanyi